Dia umur 3 bulan. Umur 3 bulan. Iya, 3 bulan. Umurnya 3 bulan. Ini jenis kelaminnya? Dia betina. Oh, betina. Betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi ya di Harmoni Official. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang entrepreneur, pengusaha, kemudian YouTuber juga. Kemudian beliau ini juga owner dari The Cruise Pet Center Batam. Kemudian beliau juga dokter hewan Ferry Firdaus. Halo, salam kenal semuanya. Luar biasa ya. Jadi ini spesial buat adik-adik sekalian yang ingin bercita-cita ingin jadi dokter hewan, yang senang dengan hewan peliharaannya, sayang dengan hewan peliharaannya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini kita akan memperkenalkan dulu. Di samping saya ini adalah dokter hewan Ferry Firdaus. Ya. Kemudian beliau adalah tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 20 Desember 1980. Iya. Ya. Tua ya. Ya gitu dokter. Enggak dokter. Masih muda, masih fresh dokter. Udah banyak. Kemudian riwayat pendidikannya ini saya secara singkat saja TK kemudian sampai SMA itu di Kalimantan Selatan. Jauh ya dokter ya, Jauh. dari lahir di Banda Aceh Ke Kalimantan Selatan. Kemudian Kemudian kuliahnya luar biasa ini. Ini adalah universitas yang sangat terkenal di Indonesia. Iya. Saya juga kaget tadi yang pertama beliau memberikan biodata singkat ini ya. Jadi S1-nya di Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Institut Pertanian Bogor. Betul. Lulus tahun 2003 ya, Dok. Iya, benar sekali. Luar biasa. Kemudian beliau dokter hewan Fakultas Kedokter Hewan IPB lulus tahun 2005. 2005 ya. Iya 2005. Dokter ini kok bisa dari lahir di Banda Aceh, kemudian sempat Sekolah di di Kalimantan Kalimantan, Selatan, kuliahnya di Bogor. Kemudian kerjanya di Batam, jadi loncat-loncat ya. Memang sebenarnya saya ini anak tentara sih, anak kalong apa kolong terus bilang ya. Anak kolong. Jadi kalau tentara tuh kan biasanya suka berpindah-pindah dari satu daerah ke tempat daerah yang lain. Kebetulan kan ayah saya ini lulusan Akabri, jadi seorang perwira. Jadi ketika tugasnya di Banda Aceh, disitulah saya lahir. Jujur aja kalau dibilang bahasa Aceh nggak bisa saya. Jadi cuma numpang lahir aja. Nah, ketika sudah di Aceh 2 tahun lalu pindah ke Kalimantan. Nah, di situ saya lamanya di Kalimantan. Gitu sih sejarahnya. Jadi pindah-pindah sebenarnya. Kakak saya aja lahirnya di Bandung. Adik saya di Balikpapan, kemudian kakak yang pertama di Banda Aceh juga gitu. Jadi beda-beda. Baik dokter. Ini sebelum kita bahas banyak ya, jadi kita bacakan dulu pengalaman kerjanya itu Dokter Training Center. Ini di Kenawa Pro Train Dokter Hewan Batu Ampar. Kemudian beliau di Guciano Dog Training Center Batu Ampar. Betul. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pengusaha, owner ya. The Cruise Pet Center 2011 ya dokter ya. Iya betul, mulai Luar 2011. biasa dokter ini. Iya. Nah ini dia nih. Panjang perjalanan. Nah ini salah satu nanti kita akan tunjukkan ya sebentar. Nah selanjutnya penghargaannya ini atau organisasinya Persatuan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kepri, Betul. Asosiasi Dokter Bedah Veteriner Indonesia, Betul. kemudian Asosiasi Pengusaha Pet Shop Indonesia, Al Ahmadi Entrepreneurship Center. Nah, ini dia. Ini beliau mendapatkan penghargaan salah satu ini luar biasa. Ini pemenang satu kategori jasa industri se-Kepri. Jadi Batam dulu namanya Batam Post Entrepreneur. Mengadakan suatu ajang seluruh pengusaha BPS itu berkompetisi. dokter ya? Betul, BPS ya. Berkompetisi di sana. Jadi kita berkompetisi dengan para pengusaha yang macam-macam dari IT, kuliner, segala macam.
Nah, saya yang memang agak sedikit unik sebenarnya. Dokter hewan mau ngapain sih sebenarnya, kan begitu ya. Iya juga. Itu menjadi tanda tanya sebenarnya. Kebetulan yang jurinya juga kemarin adalah yang punya Walbros gitu. Oh, Jadi beliau memilih saya gitu. luar biasa dokter ya. Akhirnya menjadi pemenang gitu. Ini menjadi motivasi juga untuk para milenial dokter ya, Benar. anak muda Harus, ya. untuk jadi pengusaha. Mhm. Jadi kalau sudah punya usaha sendiri ini kan bisa memanage semua ya dokter ya. Betul. Nah, semua. Tantangannya lebih komplit lagi. Yang pastinya juga berpahala dokter ya. Oh iya benar. Berapa karyawan bisa diberikan ini kan, Membuka lapangan pekerjaan. membuka lapangan kerjaan. Itu luar biasa. Iya. Oke, ini. Baik, selanjutnya ini dokter pernah di Persatuan Kinologi Indonesia. Jadi Perkin, jadi Persatuan Anjing Indonesia. Oh gitu dokter ya. Punya komunitas anjing itu punya organisasi yang terregister lah ya di Indonesia, namanya Perkin. Gitu. Oke, selanjutnya Indonesia Cat Association Ya, cabang Batam. itu organisasi kucing Indonesia. Musik kucing dokter ya. Kebetulan tahun 2012 sampai 2015 ketuanya saya, tapi sekarang sudah enggak. Oke. Selain di dunia kedokteran, beliau juga di Black Care Community Chapter Batam, betul. dan Max Owner Batam. Ini apa dokter? Komunitas motor X-Max. X-Men. X-Max, kemudian ada lagi N-Max gitu. T-Max segala macam, yang ada Max-Maxnya itu ada komunitasnya, pernah bergabung di situ. Oke. Jadi suka otomotif sih memang saya. Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, Dokter Hewan Ferry Firdaus. Ini bagaimana dokter kok bisa jadi dokter hewan ini? Apa dari kecilnya suka sama hewan peliharaan atau dari orang tua atau kok nggak ke manusia saja? Nah, itu gimana? Hewan ya. Iya, gimana dokter? Saya juga bingung sebenarnya jawabnya. Jadi sebenarnya cita-cita saya dari dulu adalah karena saya di ruang lingkup militer, jadi cita-cita saya adalah pengen jadi tentara sebenarnya, angkatan darat nih asalnya. Karena memang bangun tidur dari pejam mata sampai buka mata itu selalu ngelihat sosok ayah saya gitu ya. Jadi saya saya baju loreng gagah banget gitu ya. Jadi saya termotivasi untuk jadi dalam keluarga ini mesti ada yang jadi seorang perwira. Jadi AKABRI. Jadi bersekolah lah saya. SD, SMP, organisasi saya ikutin juga menunjang ke arah militer seperti Paskibra, kemudian Pramukanya, kemudian banyak organisasi kemiliteran yang bukan kemiliteran ya, organisasi yang disiplin militer tuh saya ikutin semua gitu ya. Sampai pada akhirnya di SMA. Nah, ini diuji sebenarnya. Tetap cita-cita saya pengen menjadi seorang tentara perwira. Saya mengikuti tes. Jadi tes dulu tuh namanya tes AKABRI. Kebetulan tidak lulus. Jadi di Kalimantan Selatan itu nggak ada yang lulus satupun tes AKABRI itu. Akhirnya saya juga mengisi form untuk masuk IPB pada saat itu. Pada saat itu saya nggak tahu tuh IPB itu apa, karena saya jauh ya di Kalimantan, 4 jam kemudian tuh di kabupatennya jauh sekali. Yang terkenal bagi saya adalah UGM, UI segala macam. Nah, ada IPB saya isi, di situ ada. Nah, sejarahnya adalah kedokteran hewan, Fakultas Kedokteran Hewan ini dipilihkan oleh guru saya. Kamu cocok dokter hewan. Kan dikasih 3 prioritas ya dulu di IPB. Saya kan USMI, jadi undangan seleksi masuk IPB, jadi saya tidak melalui UPTN. Jadi nggak melalui tes. FKH pilihan guru saya. Orang tua saya suruhnya landscape ya, dan saya milihnya ilmu komputer, Ilkom. Karena saya suka berbau komputer. Akhirnya yang keterima adalah pada saat itu adalah kedokteran hewan. Iya, ketika dipanggil kamu keterima nih di Bogor nih gitu, di Jawa Barat sana sekolah. Memang target saya harus keluar dari Kalimantan. Rasanya gimana dokter ketika? Rasanya biasa aja, karena saya nggak interest sebenarnya. Oh gitu. Saya bilang, aduh kedokteran hewan ini apa, saya bilang. Terus saya kok di pertanian mau ngapain gitu. Kan di pertanian, kesan saya tuh IPB itu ya pertanian gitu, nanam padi, padahal itu cuma institusi ya. Dalamnya kan banyak tuh sebenarnya. Nah, jadi ya sudah, kamu kalau nggak keterima ini, nanti adik kelasmu nggak dapat lagi nih undangan seleksi masuk IPB. Jadi saya mikirnya tentara nggak berhasil, tapi dokter hewan, ada sosok dokter hewan yang juga tentara perwira.
di kapeleri namanya. Kalau di tentara ya, kalau di polisi kan K9 ya. Jadi masih bisa nih chance itu untuk saya dapatkan. Jadi akhirnya saya terima itu dokter hewan. Jadi saya kuliah, masuk belajar, lulus dokter hewan. Saya mulai mencari ke kemarin tuh di Bandung, saya di Siliwangi itu ada pendaftaran. Saya bawa map, saya kasihin, ditolak. Kenapa saya bilang ini yang diperlukan adalah sarjana peternakan sama dokter gigi. Saya bisa kok di peternakan, nggak bisa mas. Dokter hewan itu nggak ada. Pulang saya loyo, nggak ada formasi. Kapan lagi saya bilang ada. Umur terus berlanjut kan, batas maksimal perwira juga ada batas umurnya. Akhirnya ya masuk SMS ada lamar pekerjaan di Batam. Nah saya ngebayangin Batam tuh sebenarnya nggak tahu, nggak pernah sama sekali ke Batam gitu ya. Akhirnya ya bekerja di Batam seperti itu. Jadi sebenarnya cita-citanya dari kecil itu bukan dokter hewan sebenarnya, bukan dokter hewan. Jadi tetapi namanya kita makin dewasa kita berpikir ternyata yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Tuhan gitu ya. Akhirnya ini jalan saya nih. Saya diterima di sini, saya sudah punya gelar dokter hewan. Saya mesti fokus, saya mesti jalankan profesi saya. Jadi dari situ langsung gitu. Jadi ya sampai sekarang sangat mencintai peran dokter hewan gitu. Gitu dokter ya. Karena dulu itu dokter hewan itu mas jujur aja dulu ya bukan sekarang ya masih dianggap kayak sebelah mata. Lo dokter hewan, sampai teman saya bilang lo masuk dokter hewan mana diajakin. Lo mau nyuntik sapi lo katanya. Gue bilang aduh gue juga nggak tahu nih lo masuk apa enggak nih gitu kan saya datangin apa enggak nih gitu. Akhirnya ya sudah ternyata dokter hewan tuh cakupannya luas banget dan sekarang dokter hewan itu adalah fakultas terfavorit di IPB. Dan mahal masuknya, mahal kayak dokter manusia, mahal pak. Ya. Saya dulu 450.000 aja satu semester. Sekarang bisa sampai 30 juta, lu bayangin. 13 juta jadi sistemnya subsidi. Dulu kan masih BUMN IPB, sekarang kan sudah lebih ke swasta dia. Jadi subsidi yang kaya disubsidi sama yang nggak ada dana juga disubsidi sama yang kaya. Jadi ada juga yang free dia diberikan. Jadi karena favorit pak. Kalau dulu kita sedikit, kalau sekarang dokter hewan lulusan dan banyak profesi-profesi dokter hewan di luar sana ya yang memang sukses semua gitu. Sebagai praktisi, sebagai entrepreneur pastinya. Sudah mulai dilirik, bukan mulai lagi, sudah banyak. Dulu Bapak akan susah nyari pet shop yang ada dokter hewannya, susah banget karena dulu ruang lingkupnya adalah ASN. Ya itu target dokter hewan ASN. Kemudian di di peternakan sapi perah gitu ya. Atau sebagai marketing obat hewan gitu. Itu aja, praktisi sangat jarang sekali. Kalau sekarang sudah majunya luar biasa sih sekarang. Baik, dokter ketika mempelajari di Fakultas Kedokteran Hewan itu pelajaran apa dokter yang semasa kuliah ini apa saja? Apakah ada prakteknya itu di semester berapa, kemudian itu teorinya itu sampai semester berapa? Apakah nanti ada pelaporan seperti sekarang ini kan skripsi itu begitu bagaimana dok? Sama sih seperti sekolah-sekolah kuliah pada umumnya. Jadi kalau di semester 1 kedua kita masih belajar tentang pengetahuan umum ya, metode statistika, bahasa Inggris, agama, pedoman Pancasila itu 1 semester. Kemudian nanti semester ketiga keempat sudah masuk ke pelajaran fakultasnya. Jadi banyak, ada biologi hewan, kemudian ada anatomi dasar dan anatomi dasar hewan ya, dan hewannya banyak. Ada kucing, anjing, sapi, kuda, banyak banget gitu. Tapi yang kita pelajari biasanya lebih ke hewan kuda ataupun kambing, karena nanti belajar saraf, otot, tulang gitu. Tapi hewannya sudah dietanasi gitu, dikasih formalin, diawetkan. Jadi kemudian belajar virologi, virus, belajar bakteriologi, bakteri. Makanya masalah COVID dokter hewan juga bisa berbicara. Gitu. Laboratorium dipelajarin juga. Jadi banyak banget, sebenarnya hampir mirip dengan pelajaran di dokter manusia. Cuman bedanya kita spesiesnya adalah hewan. Dan hewan ini nggak hanya satu kalau di dokter hewan. Nanti belajar tentang unggas juga, bagaimana sih virus di unggas, beda dong dengan virus yang ada di hewan kesayangan, beda nanti lagi dengan ada yang di hewan besar,
Bagaimana dengan di hewan satwa liar, hewan eksotik, jadi cakupannya luas. Makanya dokter hewan itu nggak bisa semuanya di handle multitasking untuk mengetahui semua, akan susah, bisa gila lah malah mempelajari semua, nggak akan kuat. Jadi kayak saya dokter hewan, berarti saya dokter hewan praktisi hewan kecil. Jadi pasien saya ya anjing, kucing, hamster, kelinci gitu ya, beberapa hewan eksotik iya, tapi ada juga dokter hewan yang memang memfokuskan di hewan eksotik. Apa aja pasiennya? Ular, lizard, kayak iguana, kemudian kura-kura, banyak hewan-hewan eksotik lainnya ya. Nanti ada lagi dokter hewan yang bekerja di taman safari. Beda mas sama kita. Beda juga. Beda lagi. Nyuntik harimau sama nyuntik kucing sangat jauh berbeda. Nanti ada lagi dokter hewan yang bekerja di sapi perah. Ya, ada lagi nanti dokter hewan yang kerja di sapi potong. Bahkan teman saya dokter hewan kerjanya di laboratorium manusia bagian spermatologi. Ada juga Ada juga. Jadi mereka bekerja di lab manusia untuk mengetahui kualitas sperma. Bisa juga bekerja di lab-lab yang lain. Nanti ada lagi dokter hewan di bagian primata. Nah, untuk di ASN sendiri ada dokter hewan di bagian karantina hewan gitu. Ada dokter hewan di dinas perikanan, ada dokter hewan di dinas peternakan. Luas banget jadi memang harus interestnya kemana kita, passion kita kemana gitu ya. Semua beda-beda, tapi di kuliah itu semua diajarkan sama. Jadi tinggal nanti kalau kamu misalkan milih ke praktisi ya berarti fokus kamu pada di hewan kesayangan. Ya kalau di hewan besar ada yang bisa ada yang enggak gitu. Karena kan fokusnya dia lebih detail ke profesi mana yang digeluti. Gitu. Jadi pelajarannya itu diajarin dari dasar sampai dengan dalam, itu dipelajarin banget di sana. Dan prakteknya sih semester 3 4 itu udah praktek. Jadi ada kadavernya, kita nanti diuji itu pakai sistem bel sekitar 5-10 detik. Jadi pindah meja. Ini arteri apa, ini saraf apa, fungsinya apa, ini otot apa, fungsinya apa begitu. Ini organ apa, itu semua ditanya. Jadi wah banyak pembuluh darah di hewan itu. Gitu, Ototnya pun banyak. Sampai otot-otot yang kecil pun sampai di tulang itu kan punya lubang namanya foramen. Itu pun dipelajarin. Ini lubang apa, fungsinya buat apa gitu. Nanti hubungannya sama kalau kita mau operasi harus tahu anatomi. Fisiologi juga diajarin. Jadi lengkap banget sih. Banyak pelajarannya di sana. Banyak Iya, tapi bertahap. Skripsinya pasti lebih kepada penelitian atau studi kasus kalau di dokter hewan. Nah, kalau saya dulu skripsinya tentang parvovirus pada anjing ya. Ada juga studi kasus mengambil data juga bisa. Nah, setelah S1 baru dia akan melakukan koasisten namanya. Di dokter manusia juga sama, koasisten 1,5 tahun. Nah, di situ lebih kepada praktek gitu. Jadi itu benar-benar praktek gitu. Tapi bukan kita yang praktek, tapi kita kayak asisten ngebantu gitu. Nanti ada yang ditaruh di Rumah Sakit Hewan Jakarta, ada yang ditaruh di Rumah Sakit Hewan Bogor, ada yang ditaruh di lab per 2 minggu, pindah-pindah di lab virologi, mikrobiologi, kesehatan masyarakat veteriner gitu. Jadi banyak, ada 7 lab yang mesti dipindah-pindah. Jadi memang basic semuanya dipelajarin gitu. Dokter, itu di sela-sela kuliah itu kan langsung praktek gitu kan dokter. Itu pertama gimana rasanya dokter, umpamanya dokter megang hewan kecil umpamanya gitu, sampai mungkin membedah mungkin gitu ya. Itu gimana rasanya dokter? Jadi kalau ujian praktek itu sebenarnya hewannya sih dalam keadaan sudah mati ya. Hewan jadi ya biasa saja. Nah, yang menjadi problem itu bukan problem sih, tantangan itu adalah ketika sudah menginjak semester 7-8 itu yang mau lulus, kita memang ada harus mendiagnosa, atau pas koas ya, kita mendiagnosa hewan yang benar-benar hidup gitu. Kita dites sama dosennya, ini ada hewan nih, plek, anamnesnya adalah umur sekian, jenis kelamin sekian, nggak makan, ini segala macam, coba didiagnosa penyakitnya apa. Jadi itu semua ilmu tuh mesti berak gitu tiba-tiba. Tegang. Tegang karena kita ya kalau kita sudah praktek sih gampang diagnosa, lihat aja udah tahu virus nih. Tapi kalau kita masih sekolah, dia berkecamuk, banyak kan yang dipelajarin kalau kita koas itu. Jadi disuruh cek ya, kalau dia takut anjing ya mau nggak mau dia harus pegang anjing, nggak boleh lari. dulu saya takut anjing, suruh anjing, waduh deg-degan, anjing pula dia digigit gimana gitu ya, masih ada takut. Sekarang sudah enggak gitu, udah biasa aja gitu ya. Kucing juga nanti kita disuruh operasi steril sama operasi kebiri, itu standar sih ya.
Kalau operasi bedah tulang itu harus kursus lagi. USG cuman superficial harus kursus lagi. Jadi kita dokter hewan tuh ada namanya continue edukasi. Jadi untuk yang interest ke USG dipelajarin dari yang kelas basic sampai intermittent, sampai advance tuh diajarin ya. Ada lagi nanti kursus buat bedah tulang, itu kursus lagi. Jadi setelah lulus pun kita harus ngikutin kursus dan update ilmu, nggak boleh enggak. Banyak kalau ini karena dia PPKM aja kita nggak bisa berangkat. Biasanya kalau nggak PPKM saya setiap setahun itu bisa 4-5 kali ke Jakarta ikut kursus, jadi mendalami lagi ilmunya. Iya, mendalami lagi ilmunya. Perasaannya ya pasti kalau lagi operasi ya deg-degan, nggak berani ngapa-ngapain. Nyuntik aja kita juga gemeteran sebenarnya, nggak berani ngapa-ngapain, takut salah karena hewannya hidup. Beda kalau hewannya mati ya, udah mati kan reasonnya, tapi kita diberikan seekor kucing disuruh operasi ya harus hidup. Jadi kita operasi sendiri nih, ujiannya itu kita harus operasi gitu ya, sampai sembuh. Ya beberapa teman ada yang jahitannya jebol, operasi lagi dijahit gitu ya. Itu pengaruh dengan nilai nggak dokter kalau di Dawas Pasti, itu? Pasti. dosen pembimbingnya pasti nanya, ini kenapa, nanti kan ada pembahasan dinilai sama dokter sama dosen pengujinya gitu. Jadi memang dokter hewan kalau mau dilepas benar-benar menguasain semua. Gitu. Nah untuk teman-teman yang memang dia dari awal sudah masuk dokter hewan dan dia tahu pengen jadi praktisi, dia akan memfokuskan di dunia ilmu-ilmu yang memang berhubungan sama dunia praktisi gitu ya. Kayak dia mungkin nanti magangnya di klinik hewan. Kalau dulu kan kita magangnya mencar, ada yang di sapi perah, dulu saya di kapeleri karena saya targetnya kan masuk tentara, jadi saya magangnya di kuda. Memang tentara yang ini dokter hewannya, dokter Joko pada saat itu. Ada juga teman saya yang memang dia senang di praktek, ya dia magangnya di rumah sakit hewan, di klinik-klinik besar di Jakarta gitu. Jadi bawa balik diri kita sendiri, kita mau kemana nih, kita ngebawa kalau sekarang gitu. Jadi biar kita lulus pengalamannya sudah minimal sudah ngelihat, oh kerja dokter hewan praktisi itu gini, oh kerja kalau di kuda tuh begini ya, cara ngecek segala macamnya beda-beda, banyak. Baik, jika kita untuk kembali ke pelajaran itu ada pelajaran kelas 3 dokter, itu ada temanya, itu tema 2 itu menyayangi hewan. Ini pasti gak dokter? Menyayangi hewan itu tentang dongeng. Nah, jadi seolah-olah umpamanya kucing kecil sama kelinci umpamanya, itu seolah-olah apa namanya berdialog gitu kan. Nah ini cocok juga ini buat adik-adik sekalian menyayangi hewan yang ingin jadi dokter hewan. Jangan lupa untuk pelajaran-pelajaran ini terutamanya apa dokter? Biologi dokternya? Oh banyak, anatomi dasar, fisiologi, kemudian ada juga tentang obat ya, farmasi. Bahasa Inggris dokter? Bahasa Inggris itu di semester 1-2. 1-2. Semester 2. Tapi jurnal-jurnal nanti skripsinya ya bahasa Inggris juga, harus ada jurnal bahasa Inggrisnya. Sekarang sih gitu. Jadi memang basicnya kalau mau jadi dokter hewan, kalau dia sayang dengan hewan, itu sudah sayang, sudah suka, itu kalau menjadi dokter hewan itu akan menjadi komplit. Gitu. Dia sudah senang hewan, artinya jiwanya ada di situ. Gitu. Suka hewan, senang hewan, jadi praktisi lagi, luar biasa itu. Banget. Kalau dulu saya belum ada jiwa ke sana, karena dulu dokter hewan itu masih belum famous lah. Sekarang aja famous banget dokter hewan muncul di mana dulu. Dulu cuma di pegawai negeri kita temuin. Iya. Jadi dulu interest banget juga enggak, tapi ya sekarang sudah malah justru kebalik, malah dicari dokter hewan. Orang berdoyong-doyong tuh mau masuk dokter hewan. Saking ngelihat profil yang sudah nampak. Wah si ini apa dokter hewan gila gini gitu kan ya. Jadi termotivasi itu. Apalagi kalau orang-orang yang memang sudah dulu kan penyayang hewan komunitas kan jarang ya. Sekarang sudah punya mamanya, dari mamanya nanti anaknya tuh ngikut tuh sayang hewan juga. Nah nanti kalau kesini saya tanya mau jadi apa? Ini mau jadi dokter hewan dok tuh. Udah mulai gitu. Udah mulai dia. Terus ditanya-tanya bilang nggak apa-apa kalau di Batam aman. Nanti kalau udah kuliah magang aja sih. Beberapa kan saya terima magang dari SMP dari orang dari Batam, dia kuliah di UGM, terus dia magang di sini. Kan rumahnya di Batam. Boleh, nggak ada masalah. Magang aja di sini biar nambah. Anak-anak kadang-kadang udah di global juga sekolah-sekolah TK ke sini perkenalan terhadap hewan, gitu. Perkenalan profesi sih nggak apa-apa.
Dokter, untuk sementara ini hewan apa yang sudah ditangani dokter? Ya, pasien saya sih yang jelas ya anjing ya, kucing, kemudian hamster, kemudian kelinci, beberapa unggas ya. Kalau reptil ya paling kura-kura. Cuman itu dilihat ininya, kasusnya sih kalau saya. Ular pernah nggak? Ular dulu. Ular belum. Ular belum. Sugar glider saya juga udah. Terakhir ya ini landak mini ini. Ada ini. Landak mini. Tapi landak mini sebenarnya landak mini, hamster, sugar glider itu udah termasuk exotic pet ya. Jadi beda sama hewan pet animal itu kan hewan kesayangan. Ya, hewan kesayangan ya anjing kucing terkadang cuma dua itu aja sebenarnya. Yang lain-lain sudah masuk ke ranah eksotik. Kayak Sinsilia itu juga udah masuk ke pet eksotik dia. Beda lagi tuh rumusnya. Untuk penyakit-penyakit hewan yang Sering. yang sering itu apa ya dokter? Penyakit hewan pada anjing dan kucing sih rata-rata jamur ya. Jamur. Penyakit jamur ini juga dia bisa nular ke manusia, zoonosis. Jadi manusianya bisa ketularan juga. Gejalanya pun sama, ringworm istilahnya. Jadi bundar gitu, berkerak merah-merah ya, dan gatal Di pasti kulit. di kulit kita. Jadi makanya teman-teman adik-adik kalau habis pegang hewan wajib cuci tangan pakai sabun. Itu aja, selesai. Iya. Gitu. Di anjing sama, di kucing juga banyak juga penyakit virus ya. Penyakit virus ini kalau jamur tidak mematikan ya, tapi kalau virus itu sifatnya mematikan. Dan banyak makanya kenapa anjing kucing itu umur 2 bulan wajib divaksinasi. Oh, ada vaksinasi aja dokter? Wajib. Kalau enggak kena virus, persentase kematiannya sampai dengan 100%. Jadi lebih banyak mana yang hidup apa yang mati? Lebih banyak yang mati daripada yang hidup kena virus itu. Virus itu. Bahaya memang. Dan dia nular, bukan ke manusia tapi ke hewan yang lain. Kalau di rumah ada 5 ekor, bisa jadi 5-5-nya kena, 5-5-nya mati. Cepat dia. Itu dokter. Lewat. Dari kulit tadi itu ya. Kalau virus cenderung ke udara sih. Ke Jadi udara. dari feses. Dia ketika feses keluar, dia udah nyebar. Gitu. Kalau jamur biasanya kontak fisik, Kontak fisik. kontaminasi. Kucing-kucing bersinggungan kena, manusia pegang-pegang nggak cuci tangan kena. Gitu. Ada juga gitu dokter ya. Ada banyak. Untuk vaksinasi hewan ini dari usia berapa dokter? Kalau kucing umumnya? Kalau kucing wajib usia 2 bulan. 2 bulan. Ya. Berapa kali dokter? Kita kucing kalau di Batam 3 kali mas. Kalau 3 kali. di luar Batam biasanya 2 kali. Di Batam 3 kali selang 1 bulan. Selang 1 bulan. Ya, setelah itu 1 tahun sekali sampai tutup usia. Gitu. Kalau anjing ada yang dimulai usia 1,5 bulan gitu, sama jeda 1 bulan, tetap 3 kali vaksin. Setelah itu 1 tahun sekali sampai tutup usia. Jadi setahun sekali terus gitu kan. Umur kucing itu bisa sampai 14-16 tahun. Anjing pun sama bisa sampai 17 tahun. Karena korelasinya 1:7. 1 tahun umur kita 7 ataupun 10 tahun umur anjing. Jadi kalau dia umur 2 tahun berarti di kita tuh sudah umur sekitar 20 tahun. Makanya kenapa anjing atau kucing yang usianya sudah 7 tahun itu dibilang sudah senior, sudah tua. Sama kayak kita, berarti kalau dibalikin ke usia manusia dia udah 70 tahun, berarti kan kita sudah tua kan. Jadi makanannya pun mesti diganti itu untuk makanan yang senior. Yang senior. Iya, gitu. Kalau di manusia itu ibaratnya dari bayi lah dokter ya. Ya, Dari bayi otomatis bayi. kan mau ke anak-anak kan pasti Anak-anak. berganti Benar. makanannya. Nah, remaja, dewasa, orang tua. Berarti makin kesini kan makannya makin selektif tuh. Yang sudah tua sama kayak kita lah jaga makanan. Kalau di hewan juga ada nutrisinya. Jadi ada makanan papis atau kitten buat anakan umur 1 bulan sampai 12 bulan. Nanti 12 bulan dia ganti yang adult, usia dewasa dari 1 sampai 7 tahun. Sudah 7 tahun dia ganti yang senior, yang sudah tua. Udah 3 step itu aja biasanya. Dokter, ini saya mau bertanya dokter. Ini kalau umpamanya obat manusia Iya. itu boleh nggak dokter ke hewan? Ya, beberapa obat ada yang tidak boleh ya. Jadi contohnya obat demam pada manusia dipakai ke kucing. Yang terjadi bukan sembuh, kucingnya mati. Karena obat demam pada manusia itu Seperti Sanmol itu dok ya, Oh, paracetamol. betul. Oh, nggak boleh dok ya? itu bersifat toksik. Jadi obat itu masuk ke dalam tubuh kucing bukan mengobati, malah menjadi racun bagi dia. Makanya kebanyakan yang dikasih beberapa merek ya anti demam itu ya bukan sembuh, makin kelepek-kelepek, bawa ke sini udah satu-satu keracunan zat aktif paracetamol itu tadi
meninggal biasanya rata-rata gitu. Jadi kalau antibiotik segala macam vitamin boleh, tetapi ada dosisnya. Jadi nggak bisa disamakan dengan dosis manusia. Kecil banget dosisnya. Kita aja kalau obat selalu racikan. Apotek. Jadi kayak contohnya amoxilin gitu. Bisa kita pakai, tetapi kalau manusia kan satu tablet tuh 500 miligram ya. Di kucing paling butuh 30 miligram. Jadi seperberapanya tuh. Jauh banget. Seperberapa itu? Kalau 50 miligram aja berarti seper 1000-nya. Seper 100-nya. Nggak mungkin Anda potek sampai 100 kali, nggak boleh. Digerus. Jadi satu tablet itu bisa buat paling butuh kucing seperempat aja juga dibagi 10 nanti. Tuh, jadi ada memang beberapa obat yang dipakai untuk obat manusia dipakai buat hewan, tapi jelas harus dengan rekomendasi dokter hewan, resep dokter diracik gitu. Memang lebih bagus lagi pakai obat khusus hewan, cuman harganya relatif lebih mahal ya. Jadi tergantung case-nya. Kalau case-nya ringan, ya kita pakai yang genetik aja, yang generik aja. Tapi kalau case-nya berat, kasusnya berat, ya pakai yang khusus hewan, pasti mahal. Jangan salah, obat jantung pada kucing juga ada, obat jantung pada anjing ada. Ada Obat liver juga hepatitis ada. Anjing itu bisa kena jantung, kucing juga bisa, ginjal juga bisa. Makanya ada makanan juga buat ginjal, jantung, liver juga ada. Gitu di hewan mah. Banyak yang mesti dipelajari. Banyak. Tapi kalau sudah terbiasa jadi ringan aja gitu. Karena udah terbiasa, udah hafal dia. Jadi memang ngapalin dosis dulu kendalanya kan dokter hewan, aduh pusing gue ya ngapalin dosis tuh setiap obat kan banyak banget. Terus ngapalin dosis gitu. Pokoknya perlu daya ingat yang luar biasa lah gitu ya. Tapi ketika sudah terjun ke dokter hewan dan kita pergunakan itu sehari-hari, udah di luar kepala, tinggal sedot, tembak, suntik gitu. Jadi nggak mikirin lagi 10 kali berapa kilogram, nggak mikirin lagi. Bisa karena terbiasa. Jadi mudah sebenarnya sih. Jadi mudah dokter ya. Dulu kan ketakutan saya nggak mau jadi praktisi itu karena saya takut satu, hewan ini penyakitnya banyak banget, obatnya banyak, dosisnya juga harus hafal satu-satu gitu. Dan penyakitnya kan nggak sama. Itu ketakutan saya di praktisi, tapi ketika dijalanin ternyata nggak sebegitunya. Bisa aja tuh dijalanin gitu. Malah lebih mudah sekarang hafal gitu. Udah di luar kepala, ini apa dosisnya? Ini. Udah tahu. Mungkin karena praktek langsung ya dokter ya. Betul, karena praktek kalau praktisi langsung. Kan mungkin hanya apa? Ya kalau teori kan susah ya. Kalau sudah praktek udah nemu langsung, oh dulu tuh begini ya. Langsung inget tuh, langsung kerekam ke sini. Gitu, jadi hafal sendirinya gitu. Dokter, untuk hewan-hewan peliharaan ini yang di sini umpamanya demam dokter, demam kayak manusia lah gitu. Itu ciri-cirinya apa dokter? Apa ada tes untuk kita kan ada termometer. Tes suhunya itu sama sih sebenarnya di manusia juga, cuman kalau hewan kita cek termometernya itu di anusnya. Jadi bukan di telinga, bukan di mulut ataupun di ketiak. Jadi kita di anus. Ya di anusnya. Nah, suhu normal bagi anjing atau kucing itu 38 sampai 39 derajat Celcius gitu. Suhu normalnya. Iya, kalau di manusia itu suhu demam. Tapi kalau di anjing atau kucing dia normal suhu sebegitu. Kalau dia di 37 malah bahaya, itu namanya hipotermi. Oh, malah nurun ya dokter ya kalau bahaya. 36 kalau manusia kan 37 dia normal gitu ya. Di hewan 37 itu udah bahaya. Sempat turun 36, 35, 34 meninggal dia hipotermi ya. Nah, lebih dari 39 itu dikategorikan dia demam. 39,4, 39,5, bahkan ada yang 40 itu udah demam. Ya udah berarti untuk mempercepat persembuhannya biasanya dokter akan menyuntikkan anti demam untuk hewan, anjing ataupun kucing gitu. Jadi kita tetap pakai termometer. Kadang customer juga ada yang karena dia nggak lihai menggunakan termometer, jadi pegang telinga dia nih. Berasa, dok ini kok panas banget ya gitu. Nanti dia bawa ke klinik. Kita ukur, oh iya benar bu. Tapi nggak patokan begitu sih sebenarnya termometer. Termometer digital sudah ada kok juga dan gampang banget. Di konten saya ada itu. Oke, nanti jangan lupa nonton juga di Dokter Hewan Ferry Firdaus di Krus Pet Center. Itu juga banyak sekali di sana praktek-prakteknya secara detail ya. Oke dokter, selanjutnya ciri-ciri dokter, ciri-ciri hewan yang demam. Kalau kita ini kan kalau demam itu kan
susah makan, Mm. terus daya tahan tubuh juga Turun ya. ya turun. Sama sebenarnya juga. Jadi kalau di hewan itu ketika demam berarti ada indikasi masuknya mikroorganisme ya, bisa masuknya karena virus ataupun bakteri atau terjadi peradangan di dalam tubuh. Maka respon tubuh adalah untuk eh, suhu menjadi tinggi gitu ya. Biasanya hewan yang suhunya tinggi, iya sama, dia akan tidak makan. Dia lesu, dia nggak aktif lagi, kemudian dia matanya sayup tuh. Biasanya cerah gitu ya, bersinar, jernih, dia jadi sayup gitu. Yang paling dominan adalah si hewan menjadi tidak aktif biasanya. Nggak aktif, nggak makan, nggak minum, itu udah indikasi tuh hewannya sakit biasanya. Jadi masih kita tahu nih karakter kita, kalau si kucing tadinya lincah kok tiba-tiba diem ya, nah itu udah terjadi perubahan perilaku hewan. Cek ke dokter, biasanya ada something tuh, entah penyakit klinis ataupun penyakit perilaku hewan. Ada penyakit perilaku hewan tuh secara psikologis tuh ada. Contoh hewannya tiba-tiba diem karena pengen kawin gitu, birahi, stres dia gitu ya, nggak berhasil gitu mau kawin, jadi dia diem aja, undung bahasa Sundanya. Atau mas punya anjing lain atau kucing lain, dianya dibiarkan, yang baru mendapat perhatian lebih, dianya yang sudah lama diabaikan, tidak terlalu dibawa main. Itu juga si hewan punya kecemburuan, nanti dia diem gitu biar lebih diperhatikan gitu. Ini yang saya bilang penyakit perilaku hewan. Jadi dia punya kecemburuan, anjing terutama. Wah, cemburunya luar biasa. Kalau ada anjing baru lagi, itu dia bisa nggak makan tuh, bisa nyudut aja dia gitu. Jadi kalau kita punya anjing lebih atau kucing lebih dari satu, kita masih balance memperlakukan mereka. Nggak boleh berat sebelah, nggak boleh yang ini disayang, yang itu nggak dicampakin. Itu hewan berasa. Luar biasa dokternya, sudah Iya, seperti manusia juga seperti dokter. manusia juga gitu. Manusia juga Itu juga bisa stres itu. Nah, dampak stres ini macam-macam jadinya. Penyakit paling ganas kan ya stres, di manusia juga sama. Dari situ kemana-mana. Stres bisa nurunin sistem imun. Kalau sistem imun turun ya udah masuk tuh penyakit macam-macam. Jadilah gejala klinis keluar. Sama kayak COVID kan, nggak boleh stres, nggak boleh panik kalau kena. Kalau panik ya udah, virusnya makin merajalela dia. Untuk vitamin dokter, untuk vitamin hewan peliharaan ini sama juga seperti manusia, vitamin C atau bagaimana dokter? Untuk vitamin sebenarnya sih sama ya sama manusia, cuman memang sekarang kita menggunakan produk-produk yang memang sudah ada dibuat oleh perusahaan-perusahaan suplemen hewan ya. Jadi kita nggak perlu ngeracik lagi, nggak perlu ribet lagi. Jadi tinggal beli aja satu produk super multivitamin. Itu udah ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, B1, B12, mineralnya juga ada, sama amino lengkap di sana gitu. Tinggal kita beli aja di pet shop mah banyak. Banyak dokter. Banyak. Di sini juga ada dokter ya. Banyak. Nah, Banyak. nanti kalau umpamanya para pendengar semuanya, adik-adik sekalian yang ada kucing peliharaannya di rumah, nah, jangan lupa kalau umpamanya mau konsultasi, mau periksa, mau beli aksesorisnya, semuanya sudah lengkap di The Cruise Pet Center Batam. Ya dokter ya. Siap. Oke, dokter ini terakhir dokter, Ya. mungkin ada pesan dan kesan, pesan-pesan ya khususnya untuk yang ingin melanjutkan perkuliahan Fakultas Kedokteran Hewan ini, apa saja dokter yang harus dipersiapkan ya dokter? Ya biasanya sih kalau kedokteran hewan biasanya programnya masih ada. Kalau dulu kan harus IPA ya. Kalau sekarang tuh apa? Ada nggak sih? Masih ada? IPA masih ada dokter. Nah, bahkan sains dokter. Oh, sains sekarang ya. Sains, Biasanya istilahnya. harus itu karena memang harus kuat di sananya sih. Yang kedua, kalau dia punya nilai plusnya adalah kalau calon dokter hewan ini sudah punya rasa terhadap hewan, maksudnya sayangnya, perhatian, care-nya, empatinya terhadap hewan, itu lebih jos lagi. Jadi dia memang mengobati nanti pakai hati, bukan pakai uang. Pakai hati. Dia tidak berharap uang di situ. Kayak dokter itu ya, dokter Gunawan yang Deddy Kaburja itu kan pakai hati dia. Bahkan dia ngobatin bayarin customer, luar biasa itu dokter Gunawan itu. Nah, jadi hasilnya lebih bagus. Karena hewan ini kan nggak bisa berdialog kayak kita. Dia kan insting ya. Sama seperti anjing, dia tahu mana orang yang sayang, orang yang jahat, dia tahu. Jadi kalau dari hati aja kita sudah baik, ya, anjing yang galak pun akan menjadi lebih tidak galak karena dia tahu ini dokter mau nolongin. Jadi dia bermain insting kan.
kalau hewan ini. Jadi Perasaan dokter. pakai perasaan. Kita juga mendekati hewan, namanya dokter hewan praktek nggak akan kenal hewan. Mau hewan galak, galak tidak, itu bukan menjadi kendala bagi seorang dokter hewan. Dia harus bisa menaklukkan itu. Bagaimana caranya? Hatinya yang berbicara di sana. Kadang orang pun bingung, kok si dokter bisa pegang ya, di rumah tuh orang galak banget loh. Nah, ini kan beda. Karena memang kita secara mental juga udah dididik bahwa kita mesti berani gitu. Ya kalau kita nggak berani nih, anjing katakanlah, dia juga menjadi tahu, dia malah makin naik secara auranya. Dia menjadi naik, kita turun. Jadi dia merajalela. Kita harus lebih naik dari dia. Jadi komunikasi hewan seperti itu, nanti dia akan takluk dengan sendirinya, dengan disentuhkan tangan gitu ya, diberi belayan segala macam. Nah jadi itu, jadi sekarang profesi dokter hewan itu kalau dibilang sih menjanjikan, dan cakupan pekerjaannya sangat luas. Bisa bekerja di mana aja, bahkan bisa jadi seorang pengusaha gitu. Ya sudah jadi pengusaha, dulu kan nggak ada dokter pengusaha, sekarang sudah banyak banget ya. Bahkan ada kakak kelas saya karyawannya ribuan dokter hewan, ribuan karyawan, luar biasa memang. Belum lagi senior saya yang di atas, luar biasa gitu. Pada sukses semua dokternya. Iya, jadi memang ya pada akhirnya kita harus dengan profesi ini bisa membantu orang dengan cara membuka lapangan pekerjaan, ya kan. Setelah juga bisa mengurangi pengangguran di satu daerahnya gitu ya. Juga kita bisa kan beramal menghidupi keluarga juga orang lain gitu. Jadi segi sosialnya ada, ke masyarakatnya ada gitu. Kitanya juga dapat gitu. Jadi itu sih saya. Jadi kalau misalkan punya rasa itu lebih bagus lagi. Memang udah niat, ada yang memang dari kecil terus dia sayang banget, care banget, wah itu udah keren lah. Pokoknya nanti belajar benar-benar fokus. Jangan dicontoh, kalau saya dulu belajar hanya IPK yang dicari. Karena untuk menjadi seorang perwira IPK-nya harus sekian gitu kan. Tapi kalau IPB rata-rata dokter hewan selalu di atas 3 IPK-nya. Nggak boleh enggak. Harus 3 dokter. Harus 3. Rata-rata 3,25, ada yang 4 juga. Komplot bakal kan? Komplot banyak. Jadi nggak boleh di bawah 3, itu nggak boleh. Disuruh ngulang dia biasanya. Jadi rata-rata 3 semua. Nggak ada yang di bawah itu. Nah, pelajarannya dokter yang sangat ditekankan menjadi dokter hewan ini pelajaran biologi atau sebenarnya semuanya penting. Semuanya penting Semuanya penting. Makanya saya bilang tadi, kita mau kemana nih? Kalau misalkan kita mau ke dokter hewan praktisi, berarti kita agak sedikit mendalami masalah penyakit-penyakit yang ada di hewan kecil. Unggas tetap dipelajarin, hewan besar dipelajarin juga, tetapi mungkin lebih fokusnya ke arah yang ini. Karena suatu saat kan ditanya, kalau sapi saya gini obatnya apa dok? Nah kita kan dokter hewan kan masyarakat nggak tahu. Pokoknya lo dokter hewan ya semua hewan lo mesti bisa kan gitu. Padahal nggak gitu-gitu juga sih. Kadang yang di ASN juga ditanya ini juga ada juga nggak ngerti juga. Karena memang kan beda ya bidang-bidang pekerjaan. Kayak di karantina kan mereka mungkin atau di dinas kan mengatur lalu lintas hewan, bagaimana menjaga contohnya rabies di Batam biar nggak ada gitu kan ya. Nah itu kan beda sama saya kerja sehari-hari nyuntik diagnosa kalau mereka kan enggak. Jadi spesialis bidangnya beda-beda gitu. Nanti ketemu kok pada akhirnya ketika dia kuliah dia akan ketemu fashionnya di mana. Nanti akan interest tuh. Ketika dia interest dia akan memilih jalurnya masing-masing. Oh, saya mau jadi praktisi kayak si A, berarti saya harus magang di klinik sini. Jadi kalau dia udah lurus dia punya pengalaman lebih, udah fokus. Kalau dulu masih dipencar. Kita masih ngawang-ngawang mau kerja apa juga masih belum tahu. Dulu ya zaman saya ya. Kalau sekarang orang udah pada tahu pasti pengen jadi praktisi. Praktisi gabung pet shop jadi pengusaha pada akhirnya. Gitu. Pengusaha itu enaknya dokter. Saya pernah baca bukunya siapa ya lupa saya. Yang penting itu perkataannya usaha jalan yang punya jalan-jalan. Oh iya. Itu dia. Benar. Itu biasanya kalau saya sudah autopilot sih. Iya. Artinya ada tidak ada kita, omset tetap masuk. Gitu. Tetap berjalan, karyawan juga berjalan. Betul. Itu namanya udah autopilot. Kita bisa tinggalin, gitu ya. Tapi kalau belum, biasanya kalau lagi ngerintis, autopilot belum bisa berjalan. Karena kita harus kerja sendiri dulu. Kayak saya ngerintis 7 tahun dulu, baru saya bisa lepas pelan-pelan. 7 tahun dulu saya kerja sendiri, jadi nggak bisa saya tinggalin. Kalau saya tinggalin, omset langsung boom, turun langsung. Karena nggak ada pemasukan. Jadi dilatih di manajemen pasti harus kuat banget manajemennya di dalamnya gitu ya. Nah, nanti kayak tadi saya kan nggak ada tuh dari jam pagi kan saya di Tiban, saya nggak di sini. Ya tetap aja tenisnya berjalan walaupun tidak ada dengan saya.
Gitu. Jadi lebih ke controllingnya benar-benar sih kalau udah autopilot itu. Tapi Lagi zaman sekarang udah canggih semua, bisa lihat pakai handphone CCTV kan, pakai handphone nih ngapain aja karyawan saya nih segala macem. Bahkan kasir pun bisa lewat online. sudah bisa tahu sendiri kan. Sudah bisa tahu jarak- sendiri, jarak jadi jauh. lebih canggih sih. Gitu. Nah, penghargaan yang ini apa ini dokter? Oh iya, ini sebenarnya dari komunitas saya ya. Saya punya sebagai pembina komunitas The Cruise Community Batam. Jadi saya kalau ada kegiatan sosial melibatkan mereka. Nah, ini kemarin saya penyaluran untuk kategori makanan anjing dan kucing itu sebanyak 2 ton. Wah, luar biasa. 2 ton lebih kayaknya ya. Pada saat ini targetnya adalah para cat lover, dog lover yang rescue ya, yang mereka menyelamatkan dari jalanan, kita kasih. Kemudian juga shelter ya. Shelter yang ada di Batam, itu shelter anjing ataupun kucing yang mereka memang hewan-hewannya berasal dari hewan-hewan yang memang perlu butuh bantuan. Jadi kita subsidi, kita sebar gitu dengan tim saya di sini gitu. Dan ini sebenarnya berkelanjutan sih, kita kadang ada yang 2 bulan sekali ada, cuman kadang sampai dengan 100 kilo 200 kilo kita sebar gitu. Jadi kalau dibutuhin mereka laporan, nanti kita coba bantu gitu, tapi tidak terlalu dipublish sih, karena saya memang sukanya diam-diam Dia ya. diam-diam aja kalau berbuat amal mah ya. Kebetulan kemarin ini dibuatin kontennya ya. Jadi biar tujuannya sebenarnya bukan ria ya, artinya konten yang dibuat biar bisa memberikan pesan positif lah, Pesan positif. bisa dicontoh oleh mungkin pesop-pesop yang lain juga bisa bergerak untuk mendonasikan dry food kucing ataupun anjing yang memang untuk teman-teman yang lagi butuh dry food, apalagi di zaman PPKM kemarin, juga di zaman COVID kemarin kan banyak yang dirumahkan, tidak ada dana segala macam. Jadi kita supply ke makanan. Banyak yang terbantu sih. Termasuk program sosial ya dokter ya. Masuk program sosial bantuan. gitu. Bantuan mandiri dari The Cruise gitu. Luar biasa ya. Ini penghargaannya sudah menyalurkan 2 ton ya, dengan niat membantu ya. Dokter tidak mengekspos ya, hanya yang di atas saja yang yang memberikan ini ya. Iya. Ya, bukti membalas kita sayang kepada hewan, pada orang-orang yang memelihara hewan, kita bantu di masa Covid ini. Oke. Luar biasa. Nah, ini dokter hewan Ferry Firdaus, sukses ya dokter ya. Ya, terima kasih. Sukses selalu dokter. Semoga tambah lancar lagi usahanya. Iya. Kemudian prakteknya tambah rame dokter. Ini Terima kasih. rame kalau Sabtu Minggu ini. Ya. Oke, baik para pendengar semuanya dikasih sekalian. Semoga yang kita obrolkan ini bermanfaat, terinspirasi buat kita semua. Ya, semoga kita semua pada saat-saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa kesehatan hewannya terus dijaga ya. Dan jangan lupa di sini pusat terlengkap The Cruise Pet Center Batam ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Kita jumpa lagi next insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.